Halo teman-teman, balik lagi ke channel Klik Indonesia bersama aku Oman. Kali ini aku lagi ada di Serpong, Tangerang Selatan, dan aku mau ngasih tunjuk ke kalian rumah yang luarnya tertutup tapi dalamnya terbuka. Ini dia rumahnya. Nah, ini dia rumahnya teman-teman. Rumahnya rumah introvert, dari luar masif tertutup tapi dalamnya terbuka. Kita bisa lihat ya dari fasadnya. Fasad itu emang masif aja gitu, tertutup, gak banyak bukaan, padahal di dalamnya itu terbuka. Coba kita bahas dari mulai atasnya. Nah, atasnya itu atapnya pakai atap bitumen, di tengah-tengahnya itu atap bitumen, dan sekelilingnya itu dicoran aja. Fasad yang lantai 2-nya itu dimainkan miring-miringnya, ada miring-miringnya. Dinding yang ini dimiringin ke sini, deket jendela, dinding yang atas miringin ke bawah. Nah, terus di situ masih ada jendelanya, jendela dari kamar utamanya teman-teman. Terus di sebelahnya ternyata itu masih ada bukaan, sampingnya itu balkon sampingnya. Jadi balkonnya ini bukan ada di depan atau di belakang, tapi balkonnya ditempatin di samping. Dan di sini dikasih pohon pule yang belum besar banget, tapi nanti ketika dia sudah besar dia bisa merindangi rumahnya biar lebih adem, karena ini rumah tropis. Di sini ada tempat sampahnya teman-teman, dikasih tempat sampah custom dari developernya dan bakal seragaman sama tetangga-tetangga yang lain, jadi nggak belang-belang gitu tempat sampahnya. Oke, ini nih rumah lebar 8, panjang ke belakangnya 12, jadi 96 meter persegi. Luas bangunannya 129 meter persegi, dibikin 2 lantai. Nah, ini area carportnya muat buat 2 mobil. Nah, ini dinding belakangnya di lantai 1 ini dibikin masif aja, dinding semua, tapi ada bukaannya sedikit-sedikit tuh di atas sama di samping. Nah, ini dikamprot aja. Oh ya, permainan warna di rumah ini cakep banget, pakai warna-warna yang netral. Pakai ada abu-abu tua, abu-abu muda, dan putih. Ini lantai carportnya pakai homogeneous style yang 60 x 60, sudah motifnya seperti batu alam. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Plafon ini dibikin cantilever. Di atasnya itu ada kamar utamanya. Dan ini kalau kalian beli rumah di sini, jadi kalian nggak perlu bikin kanopi lagi, karena ini nih udah hampir menutupi satu carport teman-teman. Jadi nggak usah bikin kanopi lagi, udah ada tutupannya. Karena ini dibikin cantilever tadi ya. Di sini ada area terasnya. Terus ini dibedakan ketinggian level lantainya. Yang ini masuk area carport dan sini area terasnya. Nah, ini dimainkan juga teman-teman dari materialnya. Ini dipakein wood plank, terus di sebelah situ juga ada wood planknya lagi. Jadi senada gitu ya. Dari sini ada benchnya, terus di situ ada wood plank lagi. Bikin kesan rumah ini jadi lebih tropis, karena emang rumah ini rumah tropis ya. Terus di sini ini dikasihin bench. Benchnya di sini di custom. Di dalamnya bisa ditempatin buat sepatu atau sendal. Nah, di sini juga kita bisa fungsikan buat nerima tamu yang gak lama-lama gitu teman-teman. Kayak misalkan cuma sebentar aja, jadi kita nerima tamunya cukup di sini aja, nggak usah kita bawa masuk ke dalam rumah. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini entrance-nya dibikin di samping sini. Kenapa dibikin di samping? Jadi biar kalau ketika kita buka pintu nggak langsung lihat keluar, karena ini kan rumahnya dari depan tertutup ya, masif gitu, rumah introvert, jadi biar privasi juga tetap terjaga. Ini juga pintunya panjang ya, seperti dari floor to ceiling, tapi di atasnya itu masih ada bukaan jendela tuh buat cahaya masuk ke dalam rumahnya. Terus di sini juga udah pakai solid engineering wood, udah cukup kuat ini teman-teman. Terus dilengkapi juga pakai smart door lock. Ya udah seperti rumah-rumah zaman sekarang ya, udah pakai smart door lock. Mari kita masuk teman-teman. Assalamualaikum. Wih, jadi pas masuk itu emang berasa luas banget teman-teman. Ini kan rumah lebar 8, panjang 12. Nah, tapi di sini dibikin open space, jadi nggak bikin rumah ini kerasa sempit gitu. Terus yang bikin unik lagi, rumah ini nih dibikin split level. Jadi ada level sini buat living dining kitchen, terus ada level bawahnya itu buat area ART, terus sama di situ, di level situ dibikin buat home office. Jadi salah satu keunikan tersendiri gitu buat rumah ini, yang nggak kalian temuin di rumah-rumah yang lain. Nggak monoton kayak rumah-rumah pada umumnya. Ya bikin unik lah ya. Oke, mari kita lanjut. Kita mulai dari area living dining kitchen-nya. Nah, Ini area livingnya dibikin simple aja. Di sini ada sofa, meja, dan
TV-nya sebelah sini. Tapi yang bikin menarik lagi, kalau kita lihat dari dindingnya yang sebelah sini. Dindingnya sini dipakein wall panel aja ya, abu-abu, terus di situ ada dikasihin aksen kayu-kayu dari PVC. Dari bawah sampai atas itu pakai aksen PVC, terus dimainin ada lampu-lampunya, ada ambience light-nya juga. Nah, terus jendela-jendela di atas ini adalah jendela yang tadi kita lihat dari luar ya buat menerangi area dalam rumah sini. Nah, ini ceilingnya tinggi banget, bikin kerasa rumah ini tuh jadi nggak berasa sempit gitu. Walaupun 8x12 tapi nggak berasa sempit. Oh ya, for your information teman-teman, jadi rumah yang tipe 96 ini 8x12 ini sudah sold out. Tinggal tipe yang 7x12. Jadi teman-teman kalau yang minat sama rumah ini bisa juga cek yang tipe 7x12 nya, nanti kita kasih infonya di clickin.id. Oke, kita lanjut lagi Bang Jagat. Nah, di area bawah tangganya ini dimanfaatkan buat powder room. Jadi ya sudah sewajarnya rumah masa kini gitu ya. Di lantai bawah itu harus ada powder roomnya. Jadi sewaktu-waktu misalkan ada tamu yang butuh ke toilet, atau kita sendiri yang lagi ada beraktivitas di sini butuh ke toilet, jadi pakainya powder room aja, nggak usah naik-naik ke lantai atas. Lanjut lagi. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini ya, ini nih salah satu apa ya, spot terbaiknya juga gitu dari rumah ini. Nah, di sini ada home office-nya, di sini ada dining kitchen-nya, di sini ada living-nya. Jadi ketika teman-teman bekerja dari sini, teman-teman juga masih bisa berinteraksi nih sama orang-orang yang ada di sini, baik yang lagi nonton TV atau lagi makan atau lagi di dapur gitu. Jadi masih saling terkoneksi gitu ya. Oke, lanjut lagi Mas Jagat. Di sini di area split level yang ke bawah sini itu ada 2 ruangan teman-teman. Ada satu area gudang dan satu area buat ART-nya. Mari kita lanjut lagi ke sini. Nah, kalau kita lihat ke sini, di sini ini ada dining dan kitchen-nya yang sebenarnya compact aja teman-teman, tapi sudah bisa mengakomodir buat semuanya. Ini dining kitchen-nya dijadiin satu, dibikin letter U aja. Di sini dikasih meja makannya ya buat 4 orang. Terus di sini ada sink-nya buat kita cuci-cuci. Terus di sini kompornya dan di sini ada kulkasnya. Di kitchen ini juga dimaksimalin nih, udah dibikin banyak storage buat nyimpen barang-barang kalian juga. Dari permainan warnanya juga bikin homey abis ya. Ini dibikin ada motif kayu-kayunya, terus di sini pakai warna abu-abu. Ya udah oke lah ya. Terus, nah oh ya teman-teman, kalau kalian beli rumah di sini juga lantainya udah dipakein homogeneous style yang 60x60. Jadi udah oke banget. Terus kita lanjut teman-teman ke area belakang sini. Nah, di area belakang sini masih ada satu area outdoor. Mari kita lihat area outdoornya kayak gimana. Nah, ini pintunya juga udah bagus teman-teman. Udah pakai aluminium, tapi aluminiumnya udah yang bagus nih. Oke, terus ini area outdoornya teman-teman. Flooringnya di rumah contoh ini dipakein pakai wood plank aja. Terus di atasnya itu masih terbuka ya, masih terbuka. Jadi mungkin kalau teman-teman beli rumah ini dan mau nggak dibikin yang outdoor banget, jadi kalian bisa dipakein kanopi ya. Terus di sini ini sebenarnya bisa difungsiin buat area cuci jemur teman-teman. Udah dibikinin tempat gitu ya buat mesin cucinya, tapi nggak bisa mesin cuci yang bukaan ke atas. Bisanya cuma mesin cuci yang bukannya ke depan. Karena ini di sini ukurannya mentok di sini teman-teman. Jadi hanya bisa yang mesin cuci bukaan ke depan. Oke, nah ini kan rumah lebar 8, panjang 12. Nah ini masih ada sisaan lahan sekitar 1 meteran. Tapi kalau misalkan teman-teman beli rumah yang di badan yang lebar 7, itu nanti cuma sampai sini aja teman-teman batasnya. Batasnya cuma sampai sini aja. Kita masuk lagi ke dalam, kita naik ke split level selanjutnya. Di area tangganya ini dipakein HT yang motifnya motif kayu. Bikin rumah ini semakin homey lagi gitu ya. Jadi makin ke atas kan areanya makin private gitu ya. Apalagi sampai nanti lantai 2-nya itu kan area buat tidur gitu kan, kamar-kamar. Jadi dipakein HT yang motif kayu itu bikin kesannya lebih hangat lagi gitu. Oke, kita masuk dulu ke sini ya. Nah, ini dia ruangan yang paling unik di rumah ini. Aku suka banget sama ruangan ini. Ruangan home office-nya oke banget. Cakep banget sih. Aku juga punya mimpi gitu ya, punya ruangan sendiri gitu nanti di rumahku yang kayak gini. Nah, ini uniknya di sini itu area home office-nya dipakein dinding kaca aja.
Seperti yang udah aku bilang tadi teman-teman, walaupun kita lagi beraktivitas di sini, lagi bekerja di sini, tapi kita masih tetap terkoneksi gitu sama orang-orang yang lagi ada di bawah situ, di level yang bawah gitu kan. Masih terkoneksi, kita bisa ngobrol, bisa berinteraksi sama orang yang lagi nonton TV, atau yang lagi makan, yang lagi masak, ataupun yang lagi beraktivitas di area outdoor sini. Karena ini juga dipakein kaca-kaca lagi. Nah ini juga oke banget nih, dikasih ambalan-ambalan buat nyimpen koleksi buku-buku kita. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita naik ke lantai 2-nya. Nah ini area tangga naik ke lantai 2-nya ini cukup lebar teman-teman. Lebarnya itu sekitar 1,2 meteran. Jadi misalkan kita papasan nih 2 orang, satu di sini lagi naik gitu kan, satu lagi di sebelah sini lagi turun, itu nggak akan tabrakan teman-teman, karena ini sudah lebar banget. Terus di atasnya itu terang karena udah ada skylightnya teman-teman, jadi nggak bikin area tangga ini berasa gelap gitu. Nah terus karena di atas tangga ini ada skylight, kan ini kan sebagai sumber cahaya juga. Nah terus di sini juga dikasihin kaca teman-teman, nggak ditutup dinding full, jadi bikin cahaya yang dari atas itu disalurkan juga lewat kaca yang sebelah sini buat menerangi area yang di bawahnya. Gitu teman-teman konsepnya. Oke, kita nyampe di lantai 2. Di lantai 2 ini kan area private ya, area buat istirahat, isinya kamar-kamar. Kalau kita ngelihatnya dari sebelah sini, cakep banget teman-teman. Di sini nih ada 2 kamar tidur anak, 1 kamar mandi anak, sama 1 kamar master. Terus di sini, ini kan area split levelnya ya. Di sana area kamar anak. Di sini dikasihin bench, terus dikasih kayak rak-rak buku kayak gini buat nyimpen koleksi buku kalian. Jadi bisa juga nih di area nggak yang seluas itu, tapi bisa dijadiin area baca. Oke, mari kita lanjut lagi, naik lagi teman-teman. Koridor ini cakep banget teman-teman. Ini railingnya dikasihin plat besi, terus dilapisin sama kaca. Dan ini plat besinya tuh nggak yang rapet-rapet gitu loh, agak lebar. Jadi bikin kerasa lebih luas lagi koridornya. Terus di atasnya dikasihin lampu-lampu, dan di sini ada ambience light-nya. Jadi nambah kesan hangat di rumah ini. Ayo kita naik lagi Mas Jagat, kita intip sebelah sini ada apa. Di sebelah sini ada kamar mandi anaknya. Simple aja, ada showernya, ada klosetnya, ada wastafelnya. Yang pasti di situ ada jendela bukaannya dan ada exhaust-nya. Ya udah standar rumah-rumah masa kini lah ya, udah ada bukaan buat pencahayaan dan ada exhaust-nya. Terus kita lanjut lagi. Di sebelah sini ada 2 kamar tidur anak. Kamar anaknya lucu-lucu banget. Nah, ini dia kamar anaknya. Wih, cakep banget teman-teman. Jadi ini sebetulnya ukuran ruangannya tuh nggak yang luas banget teman-teman, cuma 2,2 dikali 3 meter. Tapi ketika kita mendesainnya secara pas gitu, secara bagus gitu kan, bikin ruangan ini jadi lebih nyaman gitu. Di sini udah ada lemarinya gede banget kan, dari floor to ceiling gitu kan. Terus di sini udah ada meja belajarnya juga teman-teman. Ada meja belajarnya, terus di sini dikasihin ambalan buat nyimpen koleksi buku-bukunya. Terus di sini tuh udah dikasihin kasur yang cukup lebar juga. Yang bikin ruangan ini nggak terasa sempit yaitu jendelanya yang besar-besar teman-teman. Tuh, jendelanya besar banget, jadi kita tuh punya pandangan yang luas keluar gitu. Jadi nggak terkurung di dalam kamar. Itu yang bikin kamar ini terasa lebih luas. Oke, lanjut lagi teman-teman ke kamar sebelahnya. Kamar anak yang sebelahnya sebetulnya desain dan layoutnya itu mirip-mirip aja. Sini dikasih meja belajar, ada lemarinya, ada kasurnya, sama ada bukaannya yang lebar banget. Udah sih, gitu aja, tapi nyaman gitu rasanya. Buat anak-anak mah udah cukup banget. Terus mari kita lanjut lagi ke kamar masternya. Nah, ini dia kamar utamanya di rumah ini. Wih, cakep banget loh teman-teman. Jadi ketika kita masuk tuh kita nggak langsung ngelihat kasur gitu, nggak langsung ngelihat area tidur. Tapi kita di sini, di samping sini ada lemarinya dulu nih, ada lemarinya dulu. Terus di sini ada lemari juga buat nyimpenin wardrobe kalian kan. Terus di sebelah sini ada kamar mandinya teman-teman. Di sini ada klosetnya, ada showernya, dan di sini ada wastafelnya. Dan pastinya kamar mandi ini adalah kamar mandi yang paling besar di rumah ini. Udah ada jendelanya juga buat pencahayaan dan ada exhaust-nya juga.
udah cukup oke, udah cukup buat mengakomodir kamar utama zaman sekarang. Ya, kamar mandi seperti ini sudah sangat-sangat cukup sekali teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini ada area walk-in closet yang panjang banget dan gede-gede ya. Dari floor to ceiling tuh udah tinggi-tinggi banget. Ini di atasnya masih bisa buat nyimpen-nyimpen yang barang yang nggak terlalu terpakai, itu bisa di atas. Terus di sini buat koleksi baju kalian. Oke, nah di sini juga masih konsisten teman-teman. Di kamar ini masih dipakein homogeneous style yang motifnya motif kayu. Jadi bikin kerasa ruangan ini jadi lebih hangat. Di sini adalah area tidurnya teman-teman. Udah nyaman banget. Ini dipakein kasur yang queen size. Di situ ada lampu gantungnya. Jadi kalau malam cukup nyalain lampu ini aja, nggak usah nyalain semua lampu, bikin kesannya lebih hangat lagi gitu ya. Terus di sini ada bukaan, ada jendelanya teman-teman yang menghadap ke samping. Selain itu tadi ini juga kan ada jendela juga yang menghadap ke depan tadi. Nah ini kalau kalian beli rumah di sini kan emang nggak dapat interior seperti ini ya teman-teman. Tapi ini udah jadi inspirasi banget buat kita. Kalau misalkan beli rumah di sini nanti interiornya mau dijadiin seperti apa. Di sini juga masih ada satu balkon teman-teman. Balkon private yang masuknya cuma bisa dari kamar utama. Nah, balkon ini menghadapnya ke samping. Karena tadi teman-teman, karena konsepnya rumah introvert, jadi balkon ini tidak ada di depan atau di belakang, tapi adanya di samping. Terus di sini ada tangga juga buat naik ke area utilitas di atas. Jadi kalau mau benerin AC, benerin atap, itu naiknya dari sini teman-teman. Oke teman-teman, gimana menurut kalian rumahnya? Kalau aku sih jujur ya, suka banget sama layoutnya, suka banget sama desain interiornya. Jadi suatu saat kalau aku punya rumah, aku pengen banget punya rumah yang kayak gini nih. Walaupun kalau kalian beli rumah di sini belum dapat interiornya, tapi ini nih udah menginspirasi kalian loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian beli rumah di sini, kalian juga bisa mencontoh interior yang ada di sini. Untuk lokasinya, rumah ini nih lokasinya ada di Serpong, Tangerang Selatan. Cuma 5 menit aja ke Puspitek, 15 menit sampai 20 menitan ke Stasiun Rawabuntu ataupun Tol BSD. Terus harganya ini nih harga mulai dari 1,6 miliaran aja teman-teman. Info detailnya kalian bisa tanya langsung aja ke adminnya klikin.id. Nanti kita bantu semuanya. Apapun informasi yang teman-teman butuhkan, kita akan bantu di sana. Kalau kalian tertarik sama rumah ini, kalian langsung aja hubungi klikin.id. Ataupun kalau kalian masih mau cari-cari rumah yang lain, kalian juga bisa tuh scroll ke IG-nya klikin.id. Itu banyak banget listingan kita. Ada di Depok, ada di Jaksel, ada di Tangsel. Tinggal pilih aja yang masuk sama budget kalian dan kebutuhan kalian. Oke, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di konten Klikin selanjutnya. Dadah!